Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hairul Arifki dan teman saya Aji Kurniawan akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu kepuasan kerja. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah seperangkat perasaan tentang menyenangkan atau tidaknya pekerjaan mereka. Ada perbedaan yang penting antara perasaan ini dengan dua unsur lainnya dari sikap pegawai. Kepuasan kerja adalah bagian dari kepuasan hidup. Sifat lingkungan seseorang di luar pekerjaan mempengaruhi perasaan di dalam pekerjaan. Demikian juga halnya karena pekerjaan merupakan bagian penting kehidupan, kepuasan kerja mempengaruhi kepuasan hidup seseorang. Adapun komponen kepuasan kerja, yang pertama itu pekerja, yaitu sejauh mana tugas kerja dianggap menarik dan memberikan kesempatan untuk belajar dan menerima tanggung jawab. Yang kedua yaitu kesempatan. Kesempatan untuk promosi, yaitu adanya kesempatan untuk maju. Yang ketiga yaitu supervisor atau atasan, yaitu kemampuan atasan untuk membantu dan mendukung pekerja atau bawahannya. Yang keempat itu gaji atau upah, yaitu suatu jumlah yang diterima dan keadaan yang dirasakan dari pembayaran. Yang kelima itu rekan kerja, yaitu sejauh mana rekan kerja bersahabat, kompeten, dan saling mendukung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aji Kurniawan. Mengukur kepuasan kerja. Yang pertama, seberapa puas individu dengan pekerjaan mereka. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan mengalami banyak perubahan bergantung segi kepuasan kerja yang dibicarakan. Nah, yang kedua, apakah yang menyebabkan kepuasan kerja? Memungkinkannya adalah pekerjaan menyukai pekerjaan yang dikerjakan. Pada kenyataannya, dari segi kepuasan kerja, kerja itu sendiri, bayaran, kenaikan jabatan, pengawasan, dan rekan kerja, menikmati kerja itu sendiri hampir selalu merupakan segi yang paling berkaitan erat dengan tingkat kepuasan kerja secara keseluruhan. Kepuasan kerja tidak hanya berkaitan dengan kondisi pekerjaan, kepribadian juga memainkan peran tersebut. Lalu yang ketiga, ada pengaruh karyawan yang tidak puas dan puas di tempat kerja. Tampilan menunjukkan 4 respon kerangka yang berbeda dari satu sama lain, bersama dua dimensi, konstruktif dan destruktif, dan aktif atau pasif. Respon-respon tersebut didefinisikan seperti berikut. Nah, yang pertama ada keluar atau exit, terus yang kedua itu ada aspirasi atau voice, terus ketiga ada kesetiaan atau loyalty, yang keempat ada pengabdian atau neglect. Lalu yang keempat ada kepuasan kerja dan kinerja. Kerja yang bahagia cenderung lebih kondusif, meskipun sulit untuk mengatakan ke arah mana arah hubungan sebab akibat tersebut. Organisasi yang mempunyai karyawan yang lebih puas cenderung lebih efektif bila dibandingkan organisasi yang mempunyai karyawan yang kurang puas. Nah, lalu yang kelima ada kepuasan kerja dan OCB atau Organizational Citizenship Behavior. Karyawan yang puas tampaknya cenderung berbicara secara positif tentang organisasi, membantu individu lain melewati harapan normal dalam pekerjaan mereka. Nah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Hairul. Yang keenam ada kepuasan kerja dan ketidakhadiran, suatu hubungan yang negatif yang konsisten antara kepuasan dan ketidakhadiran. Tetapi korelasi tersebut berkisar antara sedang sampai lemah. Sementara adalah masuk akal bahwa karyawan yang tidak puas cenderung melalaikan pekerjaan. Faktor-faktor lain memiliki pengaruh pada hubungan tersebut dan mengurangi koefisien korelasi. Yang ketujuh yaitu kepuasan kerja dan perputaran karyawan. Adanya sebuah pengait penting dari hubungan kepuasan perputaran karyawan adalah tingkat kinerja karyawan. Khususnya tingkat kepuasan tidak begitu penting dalam memprediksikan perputaran karyawan untuk pekerja-pekerja ulung. Yang kedelapan yaitu kepuasan kerja dan perilaku menyimpang di tempat kerja. Ketidakpuasan kerja memprediksi banyak perilaku khusus termasuk upaya pembentukan serikat kerja, penyalahgunaan hakikat, dan pencurian di tempat kerja, pergaulan yang tidak pantas dan kelambanan. Adapun teori-teori kepuasan kerja. Yang pertama yaitu teori pertentangan. Teori pertentangan dari Locke menyatakan bahwa kepuasan kerja atau ketidakpuasan kerja terhadap beberapa aspek dari pekerjaan mencerminkan penimbangan dua nilai. Yang pertama yaitu pertentangan yang dipersepsikan antara apa yang diinginkan seseorang individu dengan apa yang ia terima, dan yang kedua yaitu pentingnya apa yang diinginkan bagi individu.
Kepuasan kerja secara keseluruhan bagi seorang individu adalah jumlah dari kepuasan kerja dari setiap aspek pekerjaan dikalikan dengan derajat pentingnya aspek pekerjaan bagi individu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kaji. 2. Model dari kepuasan kerja, bidang atau bagian. Nah, di sini ada menurut model Lawler, orang akan merasa puas dengan bidang tertentu dari pekerjaan mereka jika jumlah dari bidang mereka persepsikan harus mereka terima untuk melaksanakan kerja mereka sama dengan jumlah yang mereka persepsikan dari yang secara aktual mereka terima. Jadi yang dimaksud itu mereka akan merasa puas nih dengan pekerjaan mereka apabila feedback dari perusahaan terhadap kita sebagai karyawan itu balance, di mana kita sudah memberikan effort lebih, namun dari pihak perusahaan pun memberikan feedback yang lebih baik juga gitu kepada kita. Contoh seperti gaji yang besar, memadai, terus rekan-rekan kerja yang support, selalu mau bekerja sama, seperti itu kurang lebih. Nah, di sini juga misalnya persepsi seorang tenaga kerja terhadap jumlah honorarium yang seharusnya ia terima berdasarkan unjuk kerjanya dengan persepsi tentang honorarium yang secara aktual ia terima. Lalu yang ketiga ada teori proses bertentangan. Nah, teori ini menekankan bahwa orang ingin mempertahankan sesuatu keseimbangan emosional. Teori proses bertentangan mengasumsi bahkan kondisi emosional yang ekstrim tidak memberikan kemaslahatan, kepuasan atau ketidakpuasan kerja. Memacu mekanisme fisiologika dalam sistem pusat saraf yang membuat aktif emosi bertentangan atau berlawanan. Dihipotesiskan bahwa emosi yang berlawanan, meskipun lebih lemah, emosi yang asli akan terus ada dalam jangka waktu yang lebih lama. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Hairul. Ada juga kondisi yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu yang pertama kondisi organisasional. A. Unsur-unsur dalam pekerjaan. Unsur-unsur seperti tantangan dalam pekerjaan dan variasi dalam pekerjaan mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. B. Sistem penggajian. Sistem penggajian mempengaruhi kepuasan kerja karyawan karena merupakan imbalan yang diterima karyawan atas usaha dan produktivitas yang telah dilakukan. Selain itu juga berperan sebagai alat pemuas kebutuhan fisik, simbol status maupun menciptakan rasa aman. C. Promosi. Kesempatan untuk dipromosikan akan menimbulkan kepuasan kerja sebab berkaitan dengan kenaikan gaji, pengakuan, perasaan dihargai, dan simbol status. Yang D. Pengakuan verbal. Loki 1976 mengatakan bahwa pengakuan dapat menimbulkan kepuasan kerja, terutama bagi karyawan bawah, sebab kebutuhan untuk merasa dihargai akan terpenuhi sebagai halnya dengan kebutuhan harga diri dan konsep diri. Kondisi lingkungan kerja. Kondisi lingkungan kerja yang menyenangkan akan menimbulkan kepuasan kerja, sebab kondisi lingkungan yang baik akan mendukung penyelesaian pekerjaan. Yang F. Desentralisasi kekuasaan. Desentralisasi yang dimaksudkan adalah pembagian wewenang dan kekuasaan dengan tidak memberikan pada satu orang saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aji Kurniawan. G. Supervisi rekan kerja dan bawahan. Supervisi yang dimaksud adalah persepsi dari karyawan terhadap kualitas dari atasan atau supervisi yang mencakup gaya pengawasan, teknik pengawasan, kemampuan hubungan interpersonal, dan kemampuan administrasi. Sedangkan rekan sekerja dan bawahan berkaitan dengan masalah kompetensi, kesediaan menolong, serta persahabatan. Lalu di poin H ada kebijakan perusahaan. Kebijakan yang dimaksud adalah menyangkut masalah administrasi, prosedur kerja, peraturan-peraturan kebijaksanaan, dan tindakan-tindakan yang diambil perusahaan untuk kepentingan perusahaan itu sendiri. Lalu di slide selanjutnya ada kondisi personal. Di poin pertama di poin A ada keadaan demografis yang dimana mencakup karakteristik pada diri karyawan antara lain usia, jenis kelamin, lalu tingkat pendidikan. Nah, yang kedua di poin B ada
Variabel kepribadian yang dimaksud adalah tingkat harga diri, locus of control, dan kemampuan toleransi terhadap stres. Semakin banyak variabel ini, maka karyawan memiliki kepuasan kerja yang semakin tinggi. Nah, yang ketiga di poin C ada tingkat inteligensi. Tingkat inteligensi yang terlalu tinggi atau terlalu rendah memungkinkan mengalami kebosanan dan kepuasan kerja bagi setiap karyawan, seperti itu. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya lagi, yaitu Hairul. D. Pengalaman kerja. Tidak adanya pengalaman kerja bagi pemula membuat pekerjaan menjadi menantang serta memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan dan pengalaman. E. Penggunaan keterampilan. Karyawan yang baru lulus sering mengalami ketidakpuasan karena tidak ada kesempatan untuk menerapkan keterampilan yang dimiliki hasil perguruan tinggi. F. Tingkat jabatan. Semakin tinggi tingkat jabatan, semakin tinggi kepuasan kerja. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi tingkat jabatan, semakin baik kondisi lingkungan. Terpenuhi kebutuhan motivasi, juga semakin besar tantangan, otonomi, dan tanggung jawab. Adapun faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama yaitu isi pekerjaan. Kepuasan kerja mengenal isi pekerjaan atau juga disebut kepuasan mengenai pekerjaan itu sendiri merupakan sumber utama kepuasan. Lathens 2006. Umpan balik pekerjaan terhadap pekerja itu sendiri dan otonomi merupakan dua faktor motivasi utama yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang kedua ada manajemen kepuasan. Terhadap manajemen adalah sistem manajemen yang mampu memberikan situasi dan kondisi kerja yang stabil. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Anji Kurniawan. Lingkungan kerja, di mana lingkungan kerja itu adalah suasana atau lingkungan fisik di mana sekelompok individu bekerja untuk mencapai suatu tujuan. Nah, terus yang kedua ada kompensasi. Kompensasi kerja. Mengenai kompensasi merupakan faktor multidimensi dalam kepuasan kerja. Uang tidak hanya membantu orang memperoleh kebutuhan dasar, tetapi juga alat untuk memberikan kebutuhan kepuasan pada tingkat yang lebih tinggi. Karyawan melihat kompensasi sebagai refleksi bagaimana manajemen memandang kontribusi mereka terhadap perusahaan. Kompensasi meliputi gaji dan reward. Biasanya semakin banyak reward yang diterima, pasti setiap karyawan akan merasa puas karena merasa dirinya telah di-feedback baik oleh perusahaan dengan kinerja kita juga yang lebih baik, seperti itu. Nah, lalu ada promosi kerja. Biasanya karyawan menduduki posisi kerja yang lebih tinggi dan kompensasi yang lebih tinggi pula. Penempatan karyawan di hierarki yang lebih tinggi di organisasi tersebut biasanya juga mengarah kepada peningkatan penanggung jawab atau tanggung jawabnya juga lebih ditingkatkan, sekaligus kompensasi yang lebih tinggi pula. Jadi semakin tinggi posisi kita, semakin tinggi juga gaji kita, dan semakin tinggi pula tanggung jawab kita terhadap pekerjaan tersebut. Tapi dengan adanya promosi kerja akan meningkatkan kepuasan kerja bagi individu, seperti itu. Lalu ada pelatihan kerja. Pelatihan kerja merupakan upaya organisasi yang direncanakan untuk membantu karyawan terkait pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dengan tujuan pelatihan tersebut diterapkan dalam pekerjaan karyawan. Menjelaskan pelatihan mempunyai peran penting dalam perusahaan yang membangun kompensasi karyawan. Jadi kalau menurut Noe et al 2011, Basir dan Wajono 2014, pelatihan itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena untuk mengupgrade diri sendiri supaya lebih luas pengetahuannya, mengasah lagi skillnya supaya tidak hanya di situ saja kemampuannya. Semakin lama kita bekerja, semakin banyak juga kita banyak juga pengetahuan. Bahkan pelatihan itu sangatlah penting. Gunanya adalah ketika setiap ada pelatihan pasti ada ilmu yang kita dapat. Nah, itulah fungsinya kenapa harus ada pelatihan kerja. Nah, agar semua karyawan bisa terlatih dan perusahaan terus berjalan dengan seiringnya waktu, skill mereka juga bertambah, perusahaan pun menilai lebih baik. Seperti itu. Berikut adalah referensi jurnal yang kita ambil untuk materi ini. Terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa like, comment, dan lonceng, subscribe guys.